Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nur Faradila dari Prodi MPI kelas 1 reguler. Akan menjelaskan hakikat manusia seutuhnya. Pengertian hakikat manusia seutuhnya. Manusia merupakan makhluk yang bersifat sesuai dengan rasio yang dimiliki, yaitu membutuhkan pendidikan, karena manusia dapat saat lahir membawa potensi, tapi potensi tersebut belum tentu berpola. Dengan kata lain, manusia adalah pangkalan roh yang dapat dikembangkan pola pikirnya. Manusia seutuhnya yaitu manusia yang dididik untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia pribadi, makhluk sosial, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan, dalam mengejar kemajuan dan kebahagiaan rohania. Ciri-ciri yang dapat berfungsi secara ideal. Manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai ciri-ciri atau kekhasan tersendiri. Oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai makhluk yang unik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sifat sosialitas yang menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan manusia yang sewajarnya. Manusia sebagai makhluk bermoral pada intinya mengambil keputusan susila dan mampu berbedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Adapun implikasi konsep Islam tentang hakikat manusia. Sistem pendidik Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan untuk dapat menghasilkan manusia intelektual dan berakhlak. Harus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal, sehingga dapat diwujudkan bermuatan hard skill dan soft skill, dijadikan sarana yang didusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islami. Internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam pribadi seseorang harus dapat dipadukan sesuai melalui peran individu maupun orang lain dalam guru, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan. Wujud sikap hakikat manusia. Kemampuan menyadari diri. Manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan yang lain. Kata hati sering disebut hati nurani, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik, benar, dan yang buruk, salah bagi manusia sebagai manusia. Moral juga disebut sebagai etika adalah perbuatan sendiri. Moral menunjuk kepada perbuatan yang baik, benar ataupun yang salah, yang berperikemanusiaan, dan yang salah. Wujud sikap hakikat manusia. Tanggung jawab, yaitu keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tentuan kodrat manusia. Rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas, tidak terikat oleh sesuatu, yang sesuai dengan
kodrat manusia, yaitu kata hati yang sesuai dengan kodrat manusia yang moral. Kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipatuhi oleh manusia, sedangkan hak adalah sesuatu yang patuh dituntut setelah memenuhi kewajiban dalam realitas sehari-hari. Sosok manusia seutuhnya. Sosok manusia seutuhnya berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengajar kemajuan lahirlah, seperti sandang, pandang, kesehatan ataupun batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab atau rasa keadilan, melainkan keserasian, dan keseimbangan antara kedua sekaligus batiniah. Konsep manusia Indonesia. Tujuan pendidikan nasional adalah pada hakikat adalah rumusan manusia baik sebagai dikehendaki oleh bangsa Indonesia pada suatu masa tertentu. Tujuan pendidikan nasional yang sekarang berlaku mengacu terhadap Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 dengan sistem pendidikan nasional bab 4 pasal 3 bunyinya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.